Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Senang bisa berjumpa lagi di hari yang spesial ini. Mari kita berdoa sebelum membaca firman Tuhan. Tuhan, kami bersyukur ada kesempatan bagi kami mendengarkan firman-Mu. Kami memohon pertolongan Roh Kudus untuk kami dapat memahami firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan dari Yohanes 3 ayat yang kelima. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Demikian firman Tuhan. Saya beri tema dalam renungan ini, tanda-tanda kelahiran baru. Saudara, saya yakin bahwa bagian ini sudah pernah atau barangkali sudah sering Bapak Ibu dengarkan. Bagian ini merupakan respon Yesus terhadap Nikodemus dalam sebuah percakapan. Bahwa syarat untuk seseorang dapat masuk ke dalam kerajaan Allah haruslah mengalami kelahiran kembali atau sering disebut kelahiran baru secara rohani. Kelahiran kembali adalah kelahiran secara rohani yang merupakan karya Roh Kudus di dalam diri seseorang. Dan kapan itu terjadi? Itu terjadi ketika dia bertobat dan sungguh-sungguh percaya dan terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi di dalam hatinya. Nah, saudara, apa saja yang merupakan tanda-tanda seseorang sudah mengalami kelahiran kembali? Pertama, bahwa dia memiliki iman yang benar, iman yang sejati. Iman adalah dasar dari segala sesuatu. Karena itu Paulus berkata, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Galatia 3:26. Dalam suratnya, Yohanes kembali menulis bahwa setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. 1 Yohanes 5 ayat 1. Jadi inilah tanda seorang sudah mengalami kelahiran kembali. Bahwa dia sungguh-sungguh percaya dan terima Yesus Kristus. Maka dia diangkat menjadi anak Allah. Tanda kedua, hidup di dalam kekudusan dan juga ada tindakan iman. Iman yang berbuah. Iman yang melaluinya kita dilahirkan dari Allah, ini akan menghasilkan buah dengan segera dan terus-menerus. Paulus menulis, bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Roma 6 ayat 2. Ayat ini mau menunjukkan bahwa kalau kita sudah lahir baru, maka kita tidak lagi dikuasai dosa, tetapi kita sudah mati bagi dosa dan kita hidup bagi Tuhan. Lalu tanda ketiga, damai dengan Allah. Buah lain iman yang hidup adalah damai sejahtera. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Demikian Roma 5 ayat 1. Jadi orang yang sudah lahir baru, dia akan memiliki damai sejahtera di hati. Yang keempat, dia memiliki pengharapan yang hidup. Petrus di dalam 1 Petrus 1 ayat 3 menggambarkan bahwa pengharapan ini adalah pengharapan yang hidup, yang berasal daripada Allah. Orang yang sudah lahir baru, maka dia selalu memiliki optimisme. Ada semangat hidup, ada pengharapan tentang kehidupan yang kekal. Tanda kelima, ada sukacita yang tak terlukiskan. Kita bersukacita dengan sukacita yang tak terhingga dan dipenuhi dengan kemuliaan Yesus Kristus. Sekalipun kita tidak melihat Dia, tetapi kita dapat mengalami sukacita yang besar ketika kita sudah tinggal di dalam Tuhan. Tanda keenam adalah kasih. Kasih. Kita mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Dan ini merupakan perintah agung. Sebagai tanda bahwa kita sudah lahir baru, maka kita harus hidup di dalam kasih. Dan yang terakhir ketujuh, ada ketaatan total. Ketaatan kepadanya, ketaatan kepada Tuhan adalah keinginan untuk menjadi sama
dengan Dia, di dalam melakukan kehendaknya, kita melakukan perintahnya dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati. Jadi, saudara-saudara, terminologi kelahiran baru atau kelahiran kembali itu bukanlah sebatas dogmatika gereja, bukan sebatas ajaran, bukan sebatas doktrin, bukan sebatas teori. Tetapi kelahiran kembali atau kelahiran baru haruslah menjadi pengalaman rohani yang menghasilkan buah yang berdampak bagi diri, tapi juga bagi orang lain yang ada di sekitar kita. Jadi saudara, pastikanlah bahwa saudara sudah mengalami kelahiran baru dan memiliki kepastian keselamatan di dalam Yesus Kristus. Kalau demikian, maka kita pasti akan berbuah. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami bersyukur bahwa kami sudah memiliki satu jaminan kepastian keselamatan melalui kelahiran kembali secara rohani yang sudah dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam hidup kami. Itu adalah anugerah terbesar, anugerah semata-mata. Maka tolong kami supaya kami tetap hidup di dalam iman dan mampukan kami terus menjalani kehidupan ini di dalam segala ketaatan kepada kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian renungan kita. Tuhan memberkati saudara sekalian. Selamat hari Minggu. Shalom.